Islam ini ketika dipahami oleh manusia sudah menjadi relatif kebenarannya, maka terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang dunia, silahkan pemerintah boleh menegaskan bahwa pemahaman Islam yang benar yang gini. Nah kawan, gimana dengan pendapat atau opini saya tadi? Sebetulnya saya agak sedikit menarik sih. Maksudnya sedikit menarik itu. Sedikit atau banyak nih? Ya banyak tadi kan yang di depan. Jadi menarik seperti ini, kaitan masalah tadi yang agak sedikit disinggung. Salah satu mungkin organisasi yang dibubarkan karena memang visi dan misi. Sebetulnya kaitan masalah ikhtiarul ustad itu kan memang keharusan bagi setiap orang-orang yang berniat untuk mencari ilmu, untuk memilih guru dalam arti segalanya. Guru ini pantas atau tidak buat saya, ataupun guru ini baik atau tidak ketika kita berguru ke orang ini misalnya, seperti itu. Saya jadi kaitan kenapa sih, jadi pertanyaan saya kayak gini, kenapa sih pemerintah kaitan masalah organisasi yang tadi ya, membubarkan yang memang dalam bentuk secara nyata ataupun realnya tidak pada tataran melakukan sebagaimana yang sekarang sudah dilakukan. Artinya melakukan yang orang sekarang melakukan, yaitu teror dengan cara bom bunuh diri ataupun apa dan lain sebagainya. Kok organisasi yang memang tidak melakukan hal seperti itu, belum pada tataran seperti itu, dihapuskan? Apakah memang bisa cukup dengan alasan ada visi dan misi sehingga ini harus dihapuskan? Kemana aja pemerintah dengan orang-orang yang memang sudah melaksanakan aksi ini? Karena memang saya sempat lihat salah satu video menerangkan bahwa dari organisasi yang dibubarkan ini, anggotanya itu ada yang dibawa oleh orang-orang dari kepolisian ataupun dari ya katakanlah keamanan negara gitu, untuk dilatih memanah. Dan pada kurang lebih 1-2 hari udah melaksanakan seperti itu, terjadilah penggerbekan di sana. Padahal yang ngajaknya itu orang-orang yang berada di keamanan negara itu. Nah, terlepas dari mana yang benar dan mana yang salah, karena memang kaitan masalah yang tadi sedikit banyak sempat mengikuti, bahkan menjadi pembagian ada dakwah, ada hizbah, ada jihad. Makanya saya tadi mengatakan teritorialnya, wilayah-wilayahnya seperti itu. Cuma yang jadi menggelitik di otak saya itu, kenapa orang ataupun yang sudah melaksanakan aksi ini terkesan nanti ini berita ini kaitan masalah teror ataupun teroris sekarang booming nih, nggak sampai selesai hilang. Nah, gitu kan? Ada lagi tiba-tiba. Ya, nanti ada lagi tiba-tiba. Maka saya tidak bisa saya tidak bisa melarang masyarakat untuk beropini yang menggelitik juga terhadap yang berkuasa seperti itu, karena memang setiap ada kasus ini kemudian hilang lagi, masa-masa tertentu ada lagi, kan gitu. Itu maksud saya. Jadi ada apa di balik ini semua? Toh yang memang tidak sampai pada tataran melakukan teror secara apa yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh orang-orang yang sekarang sedang booming, itu kok malah yang di. Jadi kawan gitu, lebih kepada cucu otaknya. Ya mungkin seperti itu. Artinya mereka yang mereka jual itu mungkin laku bagi orang-orang yang ngantri itu. Ya, lebih kepada ada target atau ada misi, entah itu misinya apa. Kemudian dengan dicucilah otak orang itu, kemudian dia diterjunkan. Misalnya targetnya gini, mengalihkan isu, atau targetnya untuk apa gitu. Yang penting kepentingan politik misalnya.
Dan saya sepakat dengan Kang Siswanto tadi bahwa kalau memang dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perkumpulan itu tidak menutup kemungkinan ada paham-paham ataupun orang-orang yang genit ataupun orang-orang yang memang memiliki tujuan tersendiri dalam organisasi tersebut, sehingga mungkin kalau katakan kontrol kurang adanya kontrol. Bahkan saya sempat mendengar bahwa dari salah satu petinggi organisasi yang itu yang dari Bandung mengatakan bahwa yang namanya organisasi kita ini adalah organisasi yang memang ibaratkan sebagaimana air laut. Artinya sebagaimana air laut itu tidak ada penjaringan filterisasi. Yang mau ikut dengan hati yang ikhlas mau masuk, tapi dengan yang memiliki tujuan negatif di dalamnya dengan sendirinya akan kesingkir sebagaimana sampah-sampah yang ada di tengah lautan. Menurut beliau seperti itu. Bukan minusnya, saya melihat kekurangannya mungkin di sini dalam segi pengkaderan ataupun kunon sih sampai bisa terselundup paham-paham ataupun orang-orang yang memiliki tujuan tertentu dalam organisasi ini. Katakanlah oknum-oknum yang memiliki paham-paham seperti itu maksud saya. Jadi saya tidak pada tataran sampai saat ini saya tidak bisa menyalahkan organisasinya ataupun pimpinan yang ada di organisasi itu sendiri. Hanya mungkin untuk teman-teman yang memang dalam antrian, sebagaimana tadi dikatakan teman-teman dalam antrian. Kalau saya sih lebih cenderung mengajak jangan dulu pada tataran hal-hal seperti inilah. Kalau misalnya mau ngaji juga lebih cenderung kita ngaji bab yang memang di dalamnya kaitan keislaman, ubudiyah, muamalah dan lain sebagainya, jangan dulu. Soalnya kalau misalnya kaitan masalah jihad ataupun membela agama Allah lah, katakan membela agama Allah itu ini pada tataran yang menurut saya sudah harusnya bisa beres dulu di tataran akidah, fikih, syariahnya udah hatam dulu harusnya seperti itu. Bagi teman-teman yang memang belum pada tataran itu, lebih baik ya kita jihadnya dengan cara mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Supaya kakecoh lah. Jadi sebenarnya kawan yang terjadi ini kan seperti yang kejadian menembak di Mabes Polri itu kan bukan orang biasa, bukan orang yang tiba-tiba pakai jilbab dia tidak belajar agama, tapi dia termasuk orang yang berpendidikan. Bahkan dia anak kuliahan, walaupun di semester 5 dia di Cirebon. Biasanya semester 6 udah pada keluar itu. Walaupun seperti itu. Kasus Stipin. Tapi saya di sini lebih kepada lihat siapa agar kita tidak menjadi korban. Saya yakin mereka korban ya. Nah, mereka korban daripada, kalau misalnya bahasanya cuci otak bisa ya enggak juga, karena yang dimasukin itu adalah pemahaman agama, menjual dalil, stop pembodohan mengatasnamakan agama itu kan. iya, tapi nggak bisa kita pungkiri loh, nggak bisa kita pungkiri itu hasil daripada apa namanya, konklusi daripada pencarian ada konklusi daripada intisari kejadian. Nah, tapi kita lihat visinya dulu. Maksud saya gini, kalau bisa emang visinya itu untuk apa namanya, untuk real, kita bisa lah menebak
menebak ini loh guru saya yang visinya itu untuk mencerdaskan saya, yang visinya itu untuk membina kader-kader bangsa, kader-kader umat. Nah ini guru saya, nah gitu ya. Nah kalau misalnya kita sudah melihat visi orang guru kita apa, nah di sana kita harus menentukan ikut atau tidak. Nah contoh kalau misalnya dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran tadi untuk misalnya jihad, tapi visinya bukan jihad, visinya untuk hal-hal politik misalnya, visinya untuk membuat kerisuan, membuat kekacauan, chaos, visinya seperti itu, ya itu artinya Anda korban. Jadi mereka bukan orang yang dijalankan atau ditugaskan oleh gurunya untuk kepentingan lillahi kalimatillah, tapi untuk kepentingan selain lillahi kalimatillah. Nah itu mereka korban. Kecuali kalau misalnya emang mereka dijalankan oleh gurunya untuk kepentingan lillahi kalimatillah. Pastinya gitu. Dan kita pasti bisa menilai. Maksud saya gini, saya mengajak pada orang-orang yang nanti kita nih untuk bisa membedakan mana guru yang mengajak kepada lillahi kalimatillah, mana guru yang tidak mengajak kepada lillahi kalimatillah. Maksudnya kalau misalnya tujuannya ya menyuruh kita untuk bunuh diri, visinya apa, itu halnya bukan lillahi kalimatillah, jangan ikut. Gitu. Kalau misalnya guru itu menyuruh kita untuk membunuh diri, lillahi kalimatillah, ikuti. Ekstrim ya. Dan emang seperti itu cara kita berpikir untuk kritis. Nah, bagaimana? Kenapa saya bisa berani untuk mengucapkan itu? Karena Nurdin sendiri, misalkan Ali Imran sendiri, itu yang memiliki pemahaman itu berbelok. Harusnya gitu. Tapi kan mereka menganggap bahwa Ali Imran ini munafik. Murtadin dari kelompok. Iya. Mereka nggak melihat bahwa Ali Imran ini sebagai sosok yang perlu diikuti. Tapi Ali Imran ini adalah sosok yang pembelot. Mereka menganggap bahwa Khawarij lah Ali Imran. Nah, bagaimana sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya kira dengan lembaga BNPT-nya harusnya juga sudah. Saya kira jangan dulu ke pemerintah, lebih kepada bagaimana pemikiran kita bisa melawan kepada pemikiran yang ada buat mereka. Ini kelompok-kelompok mereka itu istilah dalam dunia akademik eksklusif. Sulit diajak diskusi, sulit diajak wajadilhum, walaupun dilatih ahsan, dia sulit untuk diajak dialog seperti ini. Mereka menganggap bahwa ini akan membuang-buang waktu, karena dia sudah menganggap paling benar, apalagi yang mesti didialogkan. Jadi yang nyata aja sekarang. Nah mereka karena pemahaman eksklusif. Berbeda dengan kita kan masih inklusif ya, inklusif masih siap berdialog dengan siapa saja, bahkan dengan kelompok-kelompok mereka berdialog siap. Mereka sudah bahkan ketika kita ajak diskusi susah, habiskan waktu lah. Nah, kelompok-kelompok garis keras ini gitu kalau memang diajak diskusi, karena mereka menganggap saya masih belum cukup untuk bisa berdialog. Kalau mau sama guru saya. Nah, kalaupun mereka siap, pasti gurunya yang disodorkan. Sedangkan kita melawan gurunya. Sedang melawan gurunya. Harus guru saya. Nah, makanya kalau apa sih upaya kita dalam mencegah itu, tentu kita dari kita, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Tapi kan skalanya kecil tadi, maka harus ada peran politik, peran pemerintah dalam mencegah ini. Sekarang itu lagi hangat tentang penghapusan nomenklatur pendidikan agama.
ini salah besar. Kenapa mesti dihilangkan? Oh, mereka pemerintah mungkin takut banyak orang yang Seperti ini. melakukan kekerasan atas nama agama sehingga agama ini harus istilah agama ini harus dihilangkan. Salah. Pemerintah harusnya semakin menguatkan pendidikan agama Islam. Namun silahkan kurikulumnya, silahkan kontennya dipantau. Nah, ini nggak apa-apa. Di dalam isinya harus juga diterangkan bahwa ada kelompok pemahaman Islamnya yang kayak gini. Jadi masyarakat diberikan pengetahuan tentang bukan hanya sekedar yang benar, tapi juga pemahaman yang salah. Yang salah ini nggak, yang benar ini. Jadi jangan terus-terusan diberikan pemahaman yang benar sehingga di dalam pikirannya Islam semua yang bersumber dari Al-Quran itu benar. Oke, Al-Qurannya benar mutlak, tapi ketika masuk pada tataran tafsir, pemahaman ini sudah tidak lagi absolut tapi relatif. Nah, maka diberikanlah pemahaman-pemahaman itu bahwa kerelatifan Islam ini ketika dipahami oleh manusia sudah menjadi relatif kebenarannya, maka terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang dunia, silahkan pemerintah boleh menegaskan bahwa pemahaman Islam yang benar yang gini, yang cinta tanah air, yang salah yang benci tanah air, yang memerangi. Kemudian nggak apa-apa, karena di dunia hadanah keislaman ada juga itu. Relatif tadi. Iya, karena kerelatifan itulah pemerintah berhak. Itu punya kuasa, bukan dihilangkan malah menjadi gerakan-gerakan senyap yang menjadi bom waktu suatu saat nanti. Jadi pemerintah malah sibuk mengurusi persoalan ini, Membentuk karakter. jadi diganti dengan pendidikan kebudayaan lain sebagainya. Ini terlalu kecil. Agama tidak hanya sekedar bicara itu, agama luas, usia Islam luas. Jadi silakan pemerintah, jadi jangan dihilangkan nomenklatur pendidikan agama, tapi harus silahkan ditegaskan aja pendidikan agama yang benar seperti ini, yang salah seperti ini, versi pemerintah gitu. Mudah-mudahan didengar ini sama Menteri Nadiem Makarim. Karena ketika pemerintah menentukan yang benar seperti ini, yang salah seperti ini, itu tidak ada yang salah terhadap itu ya Indonesia. Karena di tatanan kalau mutasyabihat atau tatanan yang relatif bukan relatif apa namanya itu relatif ya, relativitasnya itu bisa ditentukan, maka pemerintah juga berhak menentukan. Nah, ini loh yang boleh, ini yang radikal, yang ini yang diikutin, yang ini yang diikutin. Oke. Berarti Gini. peranan pemerintah. tentang kalimatillah, ketika mengorientasinya kan tadi kemanusiaan, kemudian surga, ya kemanusiaan dan surga. Seharusnya mereka melihat bukan langsung loncat ke surga, tapi apakah sisi kemanusiaan. Mereka nggak nyampe, dia lebih nyampe ke surga pikirannya, dia lebih nyampe kepada tataran mistis, lebih nyampe pada tataran imajiner. Surga ini mudah untuk diimajinasikan, walaupun tidak bisa terbayangkan, tapi mudah diimajinasikan karena ayat-ayat tentang surga ini banyak. Airnya mengalir bidadari 72 sehingga terimajinasikan. Kenapa sih 72 bidadari? Manusia makhluk biologis yang memang hasrat seksualnya tinggi, maka dengan disodorkan 72 bidadari dia langsung mudah tersugesti. Ya, padahal satu bidadari aja dia nggak mungkin cukup. Tidak selesai, satu aja kayak ribu. Nah, jadi dia lebih mudah diarahkan ke mistis ya. Mistis itu maksud saya adalah suatu hal yang imajiner, yang kalau bicara harusnya kemanusiaan ini rumit, bicara kemanusiaan terlalu jelimet gitu. Ini kan saya sudah dizalimi, berarti ini sudah mereka sudah
sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan saya, sehingga harus saya lawan. Nah, jadi imajiner bom bunuh diri, mati masuk surga, simple. Ketemu dengan bidadari. Mudah bidadari, Gampang ya. gampang banget. Nah, makanya saya sampaikan di awal tadi itu sangat ke belakang. Kalau misalnya untuk masuk surga atau yang dicari itu syahid, bukan matinya, hidupnya yang dicari. Iya, mereka itu bom bunuh diri ini kan dilakukan oleh segelintir orang saja. Apakah mereka tidak memiliki strategi? Ini bagian dari strategi awal untuk melakukan hal yang kita anggap berstrategi tadi. Ini adalah strategi awal. Jadi silakan dia bom bunuh diri dalam frame-nya itu untuk kemaslahatan umat mayoritas. Ini untuk kemaslahatan semuanya. Gitu loh. Jadi meskipun ini bagian dari strategi mereka, strategi perang. Jadi tidak mungkin ini bukan bagian dari strategi. Nah, begini, bom bunuh diri ini kan udah terjadi bertahun-tahun lamanya ya. Maksudnya dari semenjak saya BTC itu kapan? 2001. 2004 2001 ya? Amerika. Ya. 2001-an. Artinya udah puluhan tahun lah jadi ini. Nah begini Aziz. Itu zaman Osama bin Laden. Kalau iya, setelah itu kan ada di Indonesia ada lagi kan, maksudnya gitu. Kalau misalnya itu adalah bagian dari strategi dan bukan final point, akan ada visi di depannya. Yang saya pengen tahu sebenarnya apa sih? Imperialisme Islam ingin mengembalikan kejayaan Islam, kekhalifahan seperti halnya zaman Abbasiyah. Gitu. Itu misi mereka Dengan mengebom lebih besar lagi. itu sebagai bentuk perlawanan. Apakah dengan mengebom suatu tempat juga udah semua mengundurkan diri jadi presiden, udah MPR kita bubar aja, udah banyak yang ngebom. Nah itu, jadi itu hanya Saya bagian. belum kebayang gitu sampai final poinnya di sana. Itu belum. Jadi ada anak kecil pengen mainan, dia nangis. Nah ini baru nangisnya, belum dilawan tuh orang tuanya. Dengan cara nangis, siapa tahu dibelikan. Nah, analogi ini nyampe nggak ya? Atau gini, kakak adik, si kakaknya pengen sesuatu, dia sakiti adiknya karena si orang tua sayang sama adiknya. Sok tuh yang naon ulah nanti kak jangan sampai mencelakakan adiknya. Saya tanya ini, akhirnya dia belikan. Jadi dia menyakiti yang sesamanya untuk dia diperhatikan. Jadi aksi itu adalah proses itu caper lah ya, cari perhatian karena mereka menganggap Islam ini tidak diperhatikan, malah dizolimi. Ini dia mencari perhatian terhadap pemerintah. Ya. Kemudian dengan final pointnya yaitu pemerintah itu akan turun. MPR akan menetapkan bahwasanya tidak lagi dengan sistem demokrasi. Kemudian DPR bubar, presidensial tidak ada lagi. Kemudian sudah naik kekhalifahan gitu. Wow, prosesnya lama, saya kira 20 tahun lagi tuh. Betul. Gini, jadi target poinnya kan sistem Islam. Target mereka itu pemerintah, ya syukur-syukur mereka bisa menduduki. Setidak-tidaknya sistemnya rubahlah oleh para pemerintah dengan menggunakan sistem Islam versi mereka. Ya. Justru menariknya gini, saya setuju. Bahaya ini. Bagus tuh kalau setuju. Jadi bertambah lagi antrian. Setuju apa? Itu ya,
can masuk ya. Setuju non. Begini kan, kepala muda panjang dari Hotel Merah mungkin kita akan bagi jadi berapa season. Ini mungkin di season tentang khalifah dengan republik. Nah ini yang menarik. Apa ya kita udah berubah topik nih untuk khalifah dan republik.